Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Transformasi Optimal. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa hidupnya tidak terlalu bahagia atau sedih? Pasti kita semua pernah mengalaminya. Tapi, tunggu dulu. Video kali ini akan membahas cara menemukan ketenangan di setiap hari, meskipun hidup terasa sulit. Jadi simak terus ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita bahas dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan ketenangan. Ketenangan di sini bukan hanya sebatas perasaan damai, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan kecil di tengah-tengah kesulitan. Ini tentang bagaimana kita bisa mengatasi momen sulit dan menemukan keindahan di sekitar kita. Oke, langsung saja kita masuk ke intinya. Pertama-tama, ketika kita merasa sedih atau tidak bahagia, langkah awal yang penting adalah memberi diri waktu untuk merenung dengan dalam. Proses merenung ini bukan hanya sekadar menyentuh masalah-masalah di permukaan, tapi seperti kita lagi ngobrol sama diri sendiri. Jadi, waktu lagi merenung, kita coba cari tahu dari mana asal perasaan negatif itu. Kita lihat ke belakang, ingat-ingat pengalaman-pengalaman dulu, gimana hubungan sama orang-orang di sekitar, dan apa aja nilai-nilai yang kita bawa. Nah, dari situ kita bisa tahu pola pikir apa yang bikin kita sedih atau enggak bahagia. Selain itu, merenung juga memberi kita peluang untuk mencari solusi. Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang bisa kita ubah atau tingkatkan. Jadi, ini bukan soal nyalahin diri sendiri, tapi lebih ke pahami dan nerima diri kita sendiri serta kemampuan untuk berkembang. Selama merenung, kita juga perlu kasih diri kita ruang untuk mikir tanpa tekanan dan kritisisme berlebihan. Jadi, kayak lagi curhat sama sahabat terbaik kita sendiri, gitu. Dengar setiap emosi, deketin diri kita dengan lembut, dan bisa aja kita temuin jawaban buat langkah positif selanjutnya. Kalau kita berhasil melewati tahap ini, bukan cuma kita nyaris selesain masalah, tapi juga udah bangun pondasi kuat buat menuju ketenangan. Merenung adalah awal dari perjalanan pribadi yang bawa kita lebih dekat sama diri sendiri. Ketika kita merasa sedang berada di titik rendah atau tengah melalui hari yang sulit, sebenarnya ada kebahagiaan di kecil-kecil hal di sekitar kita yang sering kali terlewatkan. Pertama-tama, bayangkan matahari terbit yang memancarkan warna-warni indah di langit pagi. Rasanya kayak alam lagi ngasih senyum ke kita, bukan? Jadi, saat kamu keluar rumah atau buka jendela, coba deh nikmatin momen indah saat matahari muncul. Ini bisa jadi awal yang baik untuk membangkitkan semangat. Selain itu, mari juga kita fokus pada senyum dari orang-orang terdekat kita, apalagi dari orang yang kita cintai. Sebuah senyum bisa jadi obat mujarab yang bisa bikin hari kita langsung cerah. Mungkin kita sering banget ngeliat, tapi kadang kita lupa untuk benar-benar menghargainya. Nah, saat kita sadar dan memberi perhatian lebih ke senyum itu, rasanya kayak dapat suntikan energi positif. Selanjutnya, mari kita lihat ke keindahan di sekitar kita. Mungkin ada bunga-bunga yang mekar di taman, atau warna-warni dedaunan di musim gugur. Kalau kita sibuk banget, kadang kita lupa untuk melihat dan menikmati keindahan ini. Jadi, mari lebih peka terhadap keindahan di sekitar kita dan rasakan bagaimana hal-hal kecil ini bisa memberikan kebahagiaan tanpa harus kita sadari. Jadi, intinya adalah dengan lebih menghargai keindahan kecil ini, kita bisa membuka mata dan hati kita terhadap sisi positif dari kehidupan. Saat kita mulai menikmati dan mensyukuri momen-momen kecil ini, hidup akan terasa lebih berwarna dan bahagia. Yuk, mulai sekarang, coba buka mata dan nikmati setiap keindahan kecil di sekitar kita. Ketika kita membicarakan kehidupan seimbang, sebenarnya ini seperti mengelola sirkus kehidupan kita sendiri. Ada jongloran pekerjaan, tali slackline keluarga, dan kursi goyang me time yang perlu kita seimbangkan dengan hati-hati. Akan tetapi, penting untuk kita pahami bahwa seperti pertunjukan sirkus yang baik, hidup yang seimbang juga memerlukan koordinasi yang baik. Pertama-tama, mari bahas pekerjaan. Pekerjaan seringkali menjadi pusat perhatian kita, dan tentu saja itu bagus.
Tapi bayangkan pekerjaan sebagai bola yang perlu kita lemparkan dan tangkap kembali secara teratur. Terlalu fokus pada pekerjaan tanpa memberikan waktu untuk aspek lain dalam hidup bisa menjadi seperti bermain dengan bola yang terus bergerak tanpa henti. Akhirnya bisa bikin kita kelelahan dan terjebak dalam rutinitas yang monoton. Waktu bersama keluarga adalah tali slackline yang perlu kita pertahankan agar tetap stabil. Keluarga adalah support system kita, dan melibatkan diri dengan mereka memberikan kebahagiaan dan kehangatan yang tak ternilai harganya. Jadi, jangan biarkan tali itu terlalu kendor atau terlalu tegang. Sisihkan waktu untuk aktivitas bersama, percakapan berkualitas, dan momen-momen yang membangun ikatan keluarga yang kokoh. Terakhir, waktu untuk diri sendiri seperti kursi goyang di tengah kebun. Ini adalah momen untuk merenung, memulihkan energi, dan mengejar hobi atau minat pribadi. Seringkali kita lupa bahwa memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah keegoisan, melainkan investasi pada kesehatan mental dan keseimbangan emosional kita. Jadi, mari jadikan hidup ini seperti pertunjukan sirkus yang luar biasa, dengan setiap elemen yang seimbang. Jangan biarkan bola pekerjaan jatuh, tali slackline keluarga putus, atau kursi goyang me time kita menjadi berdebu. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita dapat menciptakan pertunjukan hidup yang lebih harmonis, penuh makna, dan tentu saja lebih menyenangkan. Mari kita membicarakan tentang membuat peta jalan kehidupan yang penuh warna dan positif. Saat kita berbicara tentang merencanakan masa depan, sebenarnya ini seperti kita sedang menjadi arsitek bagi kehidupan yang ingin kita bangun. Jadi, yuk kita ciptakan tujuan dan rencana positif yang bisa menjadi pemandu kita menuju masa depan yang lebih cerah. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan. Ini adalah titik-titik cemerlang di horizon yang ingin kita capai. Mungkin itu tujuan karier, pendidikan, hubungan, atau bahkan perkembangan pribadi. Penting untuk membuat tujuan yang realistis, tetapi tetap menantang agar kita terus merasa termotivasi. Selanjutnya, kita perlu merinci rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini seperti membuat peta jalan yang memberi arah langkah-langkah konkret yang perlu kita ambil. Jangan takut untuk memecah rencana besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat diukur. Ini membuat perjalanan terasa lebih terkelola dan pencapaian tujuan lebih mudah dicapai. Penting juga untuk menjaga fokus pada hal-hal positif dalam rencana kita. Alih-alih terfokus pada hambatan atau rintangan yang mungkin kita hadapi, kita bisa memusatkan perhatian pada potensi keberhasilan dan prestasi. Ini bukan berarti mengabaikan tantangan, tetapi lebih kepada membangun sikap yang proaktif dan optimis. Rencana positif ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga perjalanan yang kita tempuh. Saat kita bekerja menuju tujuan, kita akan menemui perkembangan positif dan pencapaian kecil yang bisa memberikan dorongan semangat. Ini seperti menemukan harta karun di sepanjang jalan kita. Dengan memiliki rencana positif, kita memberikan diri kita sesuatu untuk diperjuangkan. Ini tidak hanya menciptakan arah yang jelas dalam hidup kita, tetapi juga memberikan semangat dan motivasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Jadi mari bersama-sama merancang peta kehidupan kita yang penuh harapan dan semangat. Jadi intinya adalah hidup tidak selalu akan indah, tetapi kita dapat menemukan ketenangan di setiap hari dengan merenung, menghargai keindahan kecil, menjaga hidup seimbang, dan membuat rencana positif untuk masa depan. Nah, itu dia beberapa tips untuk menemukan ketenangan di setiap hari. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dan pandangan kalian di kolom komentar.